Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan eksponensial. Sebelum kita memasuki materi persamaan eksponensial, kita perhatikan kembali sifat-sifat eksponensial berikut ini. Ini sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu ya. Di sini ada sifat perkalian, pembagian, perkalian yang dipangkatkan, kemudian pembagian yang dipangkatkan, ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan, dan ada bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang untuk materi persamaan eksponensial, anak-anakku silahkan saksikan video berikut ini sampai selesai, karena di akhir video ada tugas untuk kalian. Persamaan eksponensial. Ada yang sudah tak paham pengertian persamaan eksponensial? Baik, mari kita lihat beberapa contoh persamaan eksponensial berikut. Ada contoh pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Coba kita lihat bedanya. Ya. Pada bentuk pertama dan bentuk kedua, ya, pada bentuk pertama, kedua, dan ketiga, ya, bilangan pokoknya berupa sebuah bilangan, tidak mengandung variabel. Nah, kalau contoh keempat, bilangan pokoknya mengandung variabel. Tapi dari keseluruhannya, dari contoh 1, 2, 3, dan 4, semua pangkatnya ada yang mengandung variabel. Ya. Nah, oleh karena itu, contoh 1, 2, 3, dan 4 ini semuanya merupakan contoh-contoh yang termasuk dalam persamaan eksponensial. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, persamaan eksponensial itu adalah persamaan dalam bentuk perpangkatan di mana pangkatnya itu harus mengandung variabel. Paham ya? Jadi itu pengertian dari persamaan eksponensial. Jadi suatu bentuk persamaan perpangkatan di mana pangkatnya harus mengandung variabel. Kalau bilangan pokok tidak mengandung variabel nggak masalah. Yang penting pangkatnya ada variabelnya, enggak harus semua. Contoh nomor 2 itu ruas kiri pangkatnya ada variabel, ruas kanan tidak punya pangkat dan tidak bervariabel. Ya sebetulnya punya, 9 itu pangkat 1 atau bisa diubah menjadi 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 2 kan tidak mengandung variabel. Tetapi karena ada di ruas kiri pangkatnya yang mengandung variabel, maka dia juga tergolong dalam persamaan eksponensial. Gitu ya. Oke, kita mengenal beberapa bentuk umum persamaan eksponensial. Jadi kita akan mempelajari beberapa bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama, kalau misalkan ada bentuk A di pangkat Fx sama dengan A di pangkat P, gitu ya, maka nanti bisa disimpulkan apa gitu ya. Kemudian yang kedua, A di pangkat Fx sama dengan A di pangkat Gx. Ya, bentuk yang ketiga, A di pangkat Fx sama dengan B di pangkat Fx. Dan bentuk yang keempat adalah Hx di pangkat Fx sama dengan Hx di pangkat Gx. Oke, lanjut. Akan kita bahas satu persatu. Bentuk umum yang pertama. Ya, untuk penyelesaian bentuk eksponensial yang pertama yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jika A di pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana A harus lebih besar dari 0 dan A tidak 1, ya, maka dapat disimpulkan bahwa Fx itu sama dengan P, ya.
Karena bilangan pokoknya sama, padahal ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, maka dapat disimpulkan bahwa pangkatnya berarti harus sama, karena ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, gitu ya. Contoh 1. 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 5 pangkat 7. Maka kita dapat simpulkan, bagaimana kesimpulannya? Iya, berarti 2x min 1 harus sama dengan 7. Ya. Jika 2x min 1 sama dengan 7, 1 bisa pindah ruas ke kanan, berarti 2x sama dengan 8. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulan X sama dengan 4. 4 dari mana? 8 dibagi oleh bilangan 2. Oke. Contoh 1. Jadi kesimpulan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Selanjutnya, contoh kedua. Kita kasih contoh lagi. Nah, ini ada bentuk akar. Ingat, bentuk akar tadi merupakan apa? Bentuk akar itu adalah bentuk lain dari pangkat rasional. Oke. Nah, ternyata di ruas kiri dan di ruas kanan itu bentuk akar yang berbeda. Ya. Kalau tidak ditulis akar pangkatnya, itu berarti akar pangkat 2. Nah, di ruas kiri ditulis itu akar pangkat 3. Nah, ya, kita ingat lagi, tadi dilihat lagi sifatnya ya, di bagian awal tadi. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan bentuk ini, bentuknya dulu harus kita rubah supaya mempunyai bilangan pokok yang sama di kedua ruas. Sehingga kita ubah akan menjadi 5 di pangkat X min 1 per 2 sama dengan 1 per 5 di pangkat 2, kemudian dipangkat lagi sepertiga. Ingat ya, bentuk lain dari perpangkatan rasional. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan sifat yang nomor 6 tadi, 5 pangkat min 2 yang di bawah itu, 1 per 5 pangkat min 2 bisa dinaikkan ke atas, maka pangkatnya akan menjadi pangkat negatif. Ya, jadi 5 pangkat X min 1 per 2 akan sama dengan 5 pangkat min 2 dipangkat lagi dengan sepertiga. Sehingga bentuknya akan berubah, terakhir akan berubah menjadi 5 pangkat X min 1 per 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3, tapi minus pangkatnya ya. Jadi 5 pangkat min 2 per 3. Nah, ini bentuk sederhananya. Setelah kita dapatkan bentuk sederhana dengan bilangan pokok yang sama atau bilangan pokoknya sudah kita samakan, baru bisa kita buat satu kesimpulan. Jika 5 pangkat X min 1 per 2 sama dengan 5 pangkat min 2 per 3, ini bilangan pokoknya sudah sama-sama dengan 5, maka kita dapat simpulkan bahwa pangkatnya juga harus sama, gitu ya. Berarti pangkatnya harus sama, yaitu X min 1 per 2 sama dengan min 2 per 3. Gunakan sifat perkalian silang, ya, 2 penyebut 2 dan penyebut 3 bisa kali silang, maka akan kita dapatkan 3 dikali dalam kurung 3 min 1, 3 kali X min 1 sama dengan min 2 kali 2, disederhanakan lagi menjadi 3X min 3 sama dengan min 4, min 3 bisa pindah ruas, maka akan menjadi 3X sama dengan min 1, dan akhirnya didapatkan X sama dengan min sepertiga. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X sama dengan min sepertiga. Gitu ya. Oke, gimana? Sudah jelas? Baiklah, ada tugas, silahkan kirimkan jawabannya melalui WA. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.